Halo Sobat Healing, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang di channel kami. Di channel ini kalian bisa menemukan berbagai rekomendasi tempat untuk staycation, jalan-jalan, ataupun tempat seru lainnya yang bisa jadi rekomendasi untuk kalian kunjungi. Seperti yang kalian tahu, kami menggunakan kamera dari DJI Osmo Action 4 ini sebagai device kami untuk merekam video-video di channel ini. Untuk memori yang kami gunakan sendiri adalah di tipe SanDisk 128GB Extreme Pro seperti ini tampilannya. Dan kami berniat untuk mengupgrade memory card ini menjadi size-nya lebih besar, yaitu 256GB. Kami sudah membeli dua SanDisk di sini dengan ukuran sama 256GB dengan dua kecepatan speed yang berbeda, yaitu 170 Mbps dan 200 MB per second speednya. Nah, dari dua SanDisk ini, kalau menurut kalian mana yang kira-kira palsu dan mana yang asli? Nah, di video ini kami akan coba menerangkan sedikit perbedaan antara SanDisk SD card yang asli dan yang palsu. Pada saat awalnya kami membeli SanDisk yang palsu, mungkin karena kami tergiur dengan harga yang murah, akhirnya kami membeli SanDisk dengan tipe yang palsu. Akhirnya setelah kami coba, kami teliti dan membandingkannya dengan kartu SD card kami yang lama, terdapat beberapa perbedaan baik dari sisi fisik maupun dari sisi performance kedua memory card tersebut. Setelah mengetahui barang yang kami beli adalah barang palsu, kami mencoba untuk membeli kembali memory card yang asli, dan akhirnya kami memutuskan untuk membuat video ini agar kalian bisa mengetahui setidaknya perbedaan antara SD card yang asli ataupun yang palsu. Kalau kita lihat di sini dari segi packaging, sekilas tampak mirip, tapi ada beberapa perbedaan yang bisa kalian temukan ya. Pertama, di bagian atas ini saya sudah gunting. Ini adalah yang palsu. Kita bisa lihat di sini yang asli tertulis ada tulisan package with 20% recycle material. Sedangkan di yang palsu tidak ada. Untuk tulisan pun di yang palsu tampak lebih tebal, lebih mengkilap, sedangkan yang asli ini tulisannya tidak glossy ya, tidak mengkilap. Untuk yang palsu ini terdapat juga stiker hologram dari distributor. Kita lihat di sini hologramnya dari Astrindo. Sedangkan di sini tidak ada. Di sini yang asli mereka menggunakan hologram dari Datascript. Untuk keterangan pada tulisannya pun sedikit berbeda teman-teman. Di mana yang palsu terdapat tulisan A2 High Performance, it can run apps quickly, sedangkan yang di sini tidak ada. Yang padahal ini yang asli. Untuk dari gambar backgroundnya pun kita bisa lihat yang palsu ini sedikit kasar, sedangkan yang asli ini walaupun dia sedikit suram tapi gambarnya terlihat sangat jelas. Untuk gambar harimaunya pun di sini kita bisa lihat yang palsu sedikit lebih tebal tapi agak kabur, sedangkan di sini dia tipis gambarnya tapi cukup jelas terlihat singanya. Macannya ya. Untuk tulisan sini mirip-mirip lah ya. Kita balik ke bagian belakang. Nah, di sini terdapat barcode yang palsu.
sedangkan yang asli hanya tertulis seperti ini. 2 year software download. Nah, dari sini saja kita bisa lihat perbedaannya ya teman-teman. Dari line up logo-logo yang ada di bawah ini sangat berbeda sekali. Yang palsu itu memanjang, sedangkan yang asli ini terdapat 2 row untuk logo-logonya yang tertera di sini. Sedangkan yang palsu hanya 1 saja. Ini SKU-nya tulis besar, sedangkan di sini hanya seperti ini aja ya, dengan barcode-nya. Untuk pembuatannya made in China, di sini tertulis walaupun jelas tapi seperti menggunakan font yang bold. Sedangkan di sini made in China juga tapi dia tertulis tipis dan biasa saja yang asli. Ini ada stiker untuk dari tempat kami membeli. Oke, bisa dilihat perbedaannya. Oke, sekarang kita sudah buka masing-masing SD card-nya. Kita bisa lihat yang tadi ini yang palsu dan ini yang asli. Bisa dilihat dari segi plastiknya, yang asli itu lebih besar ukurannya seperti ini, dan yang palsu dia kecil. Oke, bisa dilihat perbedaannya. Dari bagian belakang kita bisa lihat jelas. Yang palsu tidak ada plastik di belakang kartu memori maupun adapternya. Sedangkan yang asli memiliki plastik lagi, pelindung di belakang SD card maupun adapternya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya langsung mana yang asli, mana yang palsu dari sisi fisik. Mungkin kalau dari sisi kemasan, kasat mata tidak terlalu terlihat jelas, mungkin kita bisa tertipu, tapi pada saat di dalam kita bisa bandingkan keduanya sangat berbeda. Oke, seperti kita lihat kartunya udah dikeluarkan dari kemasannya masing-masing. Dan sebagai informasi untuk SanDisk 256 GB yang fake atau palsu ini kami beli seharga 110.000 di marketplace ya. Nah, si sellernya sih menyatakan barang ini 100% original, tapi ternyata yang datang palsu. Saya sudah komplain juga, tapi si seller ini memang beritikat baik, dia akan mengembalikan uang saya, tapi dengan satu catatan, dia ingin agar review saya di marketplace tersebut dirubah dari bintang 1 menjadi bintang 5, yang itu tidak akan saya lakukan juga ya. Saya anggap biarlah uang saya hilang, tapi ya saya bisa mendapatkan pelajaran dari pembelian saya yang salah ini. Dan untuk yang asli ini saya beli di official store seharga 530.000 ya. Jadi di sini bisa dilihat perbandingan harganya jauh sekali ya teman-teman. Ada yang 100.000, ada juga yang 500.000 dengan kapasitas memori size yang sama. Jadi jangan tertipu dengan harga murah yang ada di marketplace, tetapi kita harus lihat juga ini keasliannya, perlu dipertanyakan juga ini keasliannya seperti apa. Apakah benar-benar asli ataupun dia hanya KW aja kayak gini nih. Jadi saran saya sih lebih baik kalian beli langsung di official store ataupun memang toko-toko kamera ataupun memori yang sudah terpercaya ya. Nah, seperti saya membeli kembali memory card SanDisk ini yang 256 ini, balik lagi ke toko di mana saya membeli memory card saya yang lama yang 128 GB yang terbukti sudah asli dan bisa running dengan smooth di kamera DJI Action 4 ini yang saya pakai. Nah, balik lagi ke perbedaannya antara yang asli dan palsu, kita bisa lihat dari adapternya di sini. Yang palsu menggunakan font seperti bold, tebal, sedangkan yang asli menggunakan font yang
biasa saja, tipis tapi terlihat sangat jelas. Lihat sini perbedaannya, tebal, font bold dan biasa. Belakang yang asli terdapat tulisan Made in China dan tahun pembuatannya, Agustus 23, 2024, sedangkan yang palsu tidak ada. Oke, kita ke kartu memorinya. Kartu memorinya pun secara kasat mata memang tidak terlalu terlihat berbeda, tapi kita bisa lihat perbedaan-perbedaan yang kalau kita teliti lebih jauh bisa kita temukan. Tulisan SanDisk Extreme Pro-nya agak mirip, cuman di sini warnanya lebih glossy, mungkin yang sini merahnya, sedangkan yang di asli biasa saja. Untuk tulisannya lagi-lagi yang palsu itu lebih tebal, tintanya lebih bold, sedangkan yang asli lebih biasa saja. Kalau dilihat dari belakang, kita bisa lihat di sini yang jadi perbedaan paling utama. Di kemasan tadi tertulis Made in China, tapi di SD card-nya sendiri tertulis Made in Taiwan. Nah, dari sini saya langsung sudah curiga pada saat saya menggunakan memory card ini, membuka unboxing dan mencoba di kamera saya. Sebelum mencobanya saya sudah curiga ini karena perbedaan negara pembuatan ya. Sini Made in Taiwan, kita bisa lihat. Sedangkan kalau yang asli, yang ori, tertulisnya dia seperti ini dan tertulisnya Made in China. Jadi sebagai pengetahuan teman-teman, untuk SanDisk ini yang aslinya itu dibuat di China ya, bukan di Taiwan. Oke, setelah kita coba di DJI Action 4 ini, kita bisa lihat ini saya insert kartu yang palsu. Di sini terbaca. Di sini masih ada SD card-nya terbaca 4 jam 58 menit lagi. Tapi coba kita rekam. Akan muncul notifikasi speednya low. Dan kita coba stop. Ini responnya lama sekali ya teman-teman. Mungkin karena dia palsu, jadi memory card-nya speednya sangat rendah. Untuk men-save satu video saja sangat lama. Kita coba matikan kembali. Sorry. Dan kita coba nyalakan kembali, dia akan muncul tulisan slow speed memory. SD card speed slow, shooting may stop. Nah, ini yang membedakan asli dan palsu. Kita coba yang asli ya. Oke, sekarang memory card yang asli yang kita masukkan. Kita coba nyalakan. Di sini dia membaca SD card-nya sama 4 jam juga, 4 jam 44 menit. Tapi saat kita rekam, dia langsung merekam tanpa ada masalah dan tanpa ada notifikasi speed low. Kita stop kembali. Langsung tersave videonya. Ya. Oke. Oke, kesimpulannya setelah melihat dua perbandingan tadi adalah, pertama, kalian jangan tertipu dengan harga SD card yang murah yang beredar di pasaran maupun di e-commerce. Kedua, cek fisik dari masing-masing kemasan. Ya, kalau mungkin kalian membeli online tidak bisa ya, mungkin mereka memasang foto ataupun gambar yang asli. Tapi ya mungkin kita bisa filter dari sisi harga dulu sih. Kalau harganya murah, patut dicurigai itu barangnya palsu, teman-teman. Sedangkan dari fisik, ciri-ciri fisik seperti yang saya sebutkan tadi, kalian bisa mengidentifikasinya masing-masing dengan cara yang saya utarakan tadi.
Oke, segitu dulu Sobat Healing review kami untuk perbedaan SanDisk asli dan yang palsu. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin mencari atau membeli memory card dengan merek SanDisk melalui perbedaan-perbedaan antara SanDisk yang palsu dan maupun yang asli seperti yang kami ucapkan tadi. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga intip video-video kami yang lainnya. Sampai jumpa di video-video kami lainnya dan terima kasih.